Bapak beri kamu waktu sampai panen berikutnya. Jika tidak, relakan adik-adikmu menikah lebih dulu. Ultimatum itu menjadi vonis bagi Iki, seorang pria berusia 33 tahun yang terperangkap di antara adat pamali yang mengikat dan sebuah rahasia besar yang ia sembunyikan dari semua orang. Di sebuah desa kecil di Ciamis, ia memendam cinta untuk seorang wanita yang dunianya sangat berbeda, membuatnya lumpuh oleh rasa takut dan perasaan tidak pantas. Akankah ia terus bersembunyi dan mengorbankan kebahagiaannya sendiri serta masa depan adik-adiknya? Atau akankah ia berani meruntuhkan dinding yang ia bangun di dalam hatinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah lengkapnya. Sebuah cerita yang diilhami dari realitas sosial di sekitar kita, tentang bagaimana tekanan tradisi, jurang status sosial, dan keraguan diri bisa menjadi penghalang terbesar seseorang untuk menemukan kebahagiaan sejatinya. Di hamparan sawah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, fajar menyibak kabut tipis yang menggantung di atas pucuk-pucuk padi. Dari ketinggian, petak-petak hijau itu terbentang seperti permadani zamrud, dialiri urat-urat air yang berkilauan. Di atas salah satu pematang yang sempit, sesosok pria berjalan sendirian. Namanya Iki, usianya 33 tahun. Langkahnya mantap, terbiasa meniti jalur tanah yang licin. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketenangan pagi. Di tanah Pasundan yang subur ini, ada sebuah aturan tak tertulis yang lebih kuat dari hukum. Sebuah pamali, pantangan bagi seorang adik untuk mendahului kakaknya menikah. Dan Iki, sebagai anak sulung, adalah kunci yang menahan gerbang masa depan bagi dua adik perempuannya. Semua orang di desanya bertanya, mengapa Iki tak kunjung menikah? Tapi pertanyaan sesungguhnya bukanlah mengapa, melainkan apa yang ia sembunyikan. Di teras rumah panggung sederhana, ibunya, seorang wanita yang wajahnya dipahat oleh waktu dan kerja keras, menyuarakan kekhawatirannya. Ya gimana? Pusing. Usianya sudah segitu. Adik-adiknya sudah ada yang nungguin. Tuturnya sambil menatap kosong ke halaman. Ayahnya, yang duduk di sampingnya, menambahkan dengan suara berat. Bukan kita maksa, tapi kan sudah jadi omongan orang. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di ruang tengah, Resa dan Resi, adik kembar Iki yang kini berusia 28 tahun, hanya bisa menunduk. Kita sayang sama Iki, ujar Resa lirih. Tapi kita juga perempuan, punya batas waktu. Calon juga kan gak bisa nunggu selamanya. Posisi mereka canggung, terperangkap antara bakti pada kakak dan keinginan untuk membangun hidup sendiri. Ironisnya, di luar dinding rumahnya, Iki adalah sosok yang nyaris tanpa celah. Rekaman pengamatan kami selama beberapa hari menunjukkan seorang pria yang tak pernah menolak saat dimintai tolong. Tenaganya selalu tersedia untuk kegiatan gotong royong, dan senyum ramahnya dikenal oleh setiap warga. Ia adalah potret pemuda desa idaman, pekerja keras, pendiam, dan bertanggung jawab. Kontras inilah yang mempertajam teka-teki itu. Seorang teman dekatnya, sebut saja Muslim, memberikan kesaksian dalam sebuah wawancara terpisah. Sudah sering kita comblangin, Ki, dari anak teman bapaknya, sampai dikenalin sama teman saya dari kota. Tapi dianya selalu menghindar. Ada saja alasannya. Katanya belum siap. Katanya mau fokus bantu orang tua dulu. Aneh, padahal kalau soal materi, dia itu paling rajin kerjanya. Namun, ada momen-momen singkat di mana topeng ketenangan Iki seolah retak. Saat ia merasa tak ada yang memperhatikan, di sela-sela istirahat kerjanya di sawah atau di sudut warung kopi, tangannya akan meraih ponsel dari saku celananya yang lusuh. Layar menyala, dan selama beberapa detik, seulas senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Itu adalah ekspresi yang tak pernah ia tunjukkan di depan keluarga atau teman-temannya. Sebuah senyum yang hanya diperuntukkan bagi dunia lain yang tersembunyi di dalam gawai kecil itu. Puncak tekanan terjadi pada suatu sore. Upaya perjodohan yang kesekian kalinya kembali ia tolak dengan halus. Ibunya tak bisa lagi menahan diri.
Dengan nada putus asa yang bergetar, ia bertanya, "Kamu ini maunya apa, Ki? Ibu sama bapak harus gimana lagi?" Iki tak menjawab. Ia hanya terdiam, lalu bangkit dan berjalan ke belakang rumah, menjauh dari tatapan kecewa keluarganya. Kamera kami mengikutinya dari kejauhan. Ia bersandar di sebatang pohon pisang, mengeluarkan ponselnya, dan menekan sebuah nomor. Terdengar suaranya berbisik, sangat pelan, seolah takut didengar oleh angin sekalipun. "Halo, iya, ini aku." Layar menjadi hitam. Jawaban dari pertanyaan ibunya tersimpan di seberang telepon itu. Sebuah rahasia yang, ketika terungkap, akan membuka kotak Pandora masalah yang jauh lebih rumit. Beberapa hari setelah kejadian itu, Iki akhirnya luluh di bawah desakan sahabatnya, Muslim. Dalam sebuah wawancara di bengkel kerjanya, Muslim menceritakan kembali momen pengakuan itu. "Saya paksa dia, saya bilang, 'Ki, kalau kamu anggap saya teman, jujur, ini bukan lagi soal kamu, tapi soal adik-adikmu.' Akhirnya dia ngaku," kenang Muslim sambil mengelap tangannya yang berlumur oli. "Dia bilang sudah punya pacar, namanya Via, seorang bidan." Cerita kemudian beralih fokus pada sosok Via. Di sebuah puskesmas kecamatan yang ramai, kami menemuinya. Wanita berusia 29 tahun itu bergerak dengan sigap dan cekatan. Wajahnya memancarkan kehangatan profesional. Saya bertemu Iki pertama kali saat dia mengantar tetangganya yang sakit. Tutur Via saat kami berbicara di sela-sela jam istirahatnya. "Dari awal saya lihat dia orang yang tulus. Dia tidak banyak bicara, tapi semua yang dia lakukan menunjukkan tanggung jawabnya. Itu yang membuat saya tertarik." Menurut pengakuan keduanya, mereka telah menjalin hubungan selama hampir setahun. Pertemuan-pertemuan mereka dilakukan secara rahasia, seringkali di alun-alun kota kabupaten yang berjarak puluhan kilometer, jauh dari mata dan telinga penduduk desa. Rekonstruksi visual menunjukkan bagaimana mereka hanya bisa duduk di bangku taman, berbagi cerita dengan suara pelan, selalu waspada terhadap kemungkinan bertemu orang yang mereka kenal. Sementara itu, bom waktu di rumah Iki terus berdetak. Tekanan pada Resa dan Resi semakin nyata. Salah satu keluarga calon suami Resi mulai mempertanyakan keseriusan pihak Iki. Keluarga mereka sampai datang ke rumah, nanya baik-baik kapan ada kepastian. Kata Resi dalam kesaksiannya, matanya berkaca-kaca. "Rasanya malu sekali. Rasa penasaran membawa Muslim melakukan investigasi kecilnya sendiri. Berbekal nama dan profesi Via, ia bertanya ke beberapa kenalannya di kecamatan tempat Via bekerja. Kebenaran yang ia temukan jauh di luar dugaannya. Suatu malam, ia mencegat Iki di jalan pulang. "Ki, aku sudah tahu," ujarnya tanpa basa-basi. Iki hanya menatapnya bingung. Via itu bukan bidan biasa. Dia anaknya Pak Hartoyo, juragan sawah dari desa seberang. Orang paling kaya di sana, lanjut Muslim dengan napas tertahan. Wajah Iki langsung pucat pasi. Rahasia terbesarnya, ketakutan terdalamnya, kini telah terbongkar. "Pantes kamu minder, Ki," kata Muslim. Kali ini suaranya lebih pelan. "Lawanmu bukan lagi soal restu, tapi soal langit dan bumi." Berita ini, entah bagaimana, sampai ke telinga ayah Iki. Dihadapkan pada tekanan dari keluarga calon besan dan kerumitan baru ini, kesabarannya habis. Malam itu, ia memanggil Iki. Tanpa emosi, dengan suara datar yang justru terasa lebih tajam, ia memberikan ultimatum. "Bapak kasih waktu sampai panen berikutnya. 3 bulan dari sekarang. Kalau kamu belum bawa calonmu ke rumah untuk dikenalkan secara resmi, relakan adik-adikmu melangkahi kamu." Waktu hampir habis. Ultimatum itu menggantung di udara seperti awan badai, memaksa Iki ke sudut tergelap dalam pikirannya. Dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya kini terancam runtuh, bukan oleh tekanan dari luar, tapi oleh bebannya sendiri. Ia harus memilih, terus bersembunyi, atau menghadapi ketakutan terbesarnya. Dalam kebuntuan itu, inisiatif datang dari pihak yang tak terduga. Via, yang merasakan pergulatan Iki, meneleponnya. "Saya tahu kamu tertekan," kata Via,
Suaranya terekam dalam log panggilan yang ia tunjukkan pada kami. Ayo temui orang tuaku. Kamu nggak akan hadapi ini sendirian. Keputusan telah dibuat. Keesokan harinya, dengan kemeja batik terbaiknya yang sedikit pudar dan celana bahan yang sudah disetrika licin, Iki menjemput Via. Perjalanan mereka terekam oleh kamera kami dari kejauhan. Sebuah motor bebek tua melaju pelan, membelah jalanan desa yang berdebu, kemudian memasuki jalan aspal yang lebih mulus, menuju sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Kontras itu begitu tajam. Motor Iki yang sederhana akhirnya berhenti di depan sebuah rumah permanen yang besar, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang terawat rapi. Ruang tamu keluarga Via terasa asing bagi Iki. Sofa empuk, lantai keramik yang mengilap, dan foto-foto keluarga berbingkai emas di dinding. Suasana begitu tegang hingga keheningan terasa memekakan. Ayah Via, Pak Hartoyo, seorang pria berperawakan tegap dengan tatapan mata yang tajam, mengamati Iki dari atas sampai bawah. Namun, setelah Iki dengan suara bergetar namun jujur menceritakan siapa dirinya dan niatnya, dinding es itu perlahan mencair. Di luar dugaan, Pak Hartoyo tersenyum tipis. Saya ini petani juga, Nak Iki. Cuma beda skala, ujarnya. Saya cari menantu yang bisa jaga anak saya, yang punya tanggung jawab, bukan yang bisa hitung hektar sawah saya. Suntikan kepercayaan diri itu mengubah segalanya. Malam itu juga, Iki pulang ke rumah dengan langkah yang berbeda. Ia mengumpulkan kedua orang tuanya dan adik-adiknya di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa keraguan. Ia menceritakan semuanya, tentang Via, tentang hubungan rahasia mereka, tentang siapa keluarga Via, dan tentang pertemuan sore tadi. Reaksi keluarganya adalah sebuah spektrum emosi yang campur aduk. Ada keterkejutan di wajah ibunya, ketidakpercayaan di mata ayahnya. Namun di atas semua itu, ada kilatan kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, teka-teki itu terjawab. Setelah diskusi panjang yang berlangsung hingga larut malam, kedua keluarga sepakat untuk bertemu. Sebuah acara lamaran resmi akan segera dijadwalkan. Dari sudut pandang eksternal, masalah terbesar tampaknya telah teratasi. Jalan menuju pernikahan kini terbentang lurus dan mulus. Namun, dokumentasi kami menangkap sebuah momen yang luput dari perhatian orang lain. Di malam menjelang pertemuan keluarga itu, Iki duduk sendirian di teras belakang rumahnya yang gelap. Ia menatap kedua telapak tangannya yang kapalan dan mengeras karena bertahun-tahun bekerja di sawah. Restu telah didapat, jalan telah terbuka. Tapi di dalam keheningan malam, sebuah pertanyaan sunyi masih menggema di dalam hatinya. Sebuah bisikan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Apakah aku pantas? Sebuah lamaran kini bukan lagi sekadar penyatuan dua insan, tapi sebuah pembuktian, terutama bagi Iki, kepada dirinya sendiri. Hari pertemuan keluarga itu tiba. Dokumentasi kami merekam bagaimana rombongan kecil keluarga Iki datang dengan kesederhanaan yang jujur. Mereka membawa hasil bumi, pisang, singkong, dan penganan tradisional sebagai hantaran. Di sisi lain, rumah Via telah dihias sederhana namun pantas. Tidak ada kesan pamer kekayaan. Momen yang paling ditunggu adalah saat kedua keluarga duduk berhadapan. Kekakuan yang sempat terasa di awal perlahan mencair. Ayah Via membuka percakapan bukan dengan membahas bibit, bebet, dan bobot, melainkan dengan memuji rasa kopi buatan Ibu Iki. Canda tawa mulai terdengar, meruntuhkan dinding tak kasat mata yang selama ini menjadi sumber kecemasan. Momen penyembuhan yang sesungguhnya terjadi beberapa hari setelahnya. Di sebuah senja yang tenang, kamera kami menangkap percakapan langka antara Iki dan ayahnya di belakang rumah. Mereka duduk di atas bel-bel bambu, ditemani kepulan asap dari rokok kretek sang ayah. Bapak minta maaf kalau selama ini terlalu keras sama kamu, ucap ayahnya pelan, tanpa menatap Iki. Bapak cuma takut kamu nggak bahagia, Ki. Takut kamu sendirian sampai tua. Iki tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia menepuk bahu ayahnya dengan lembut. Sebuah gestur kecil yang mengandung pemahaman dan pengampunan yang mendalam. Penerimaan itu terbukti bukan hanya basa-basi. Pada akhir pekan berikutnya, giliran keluarga Via yang berkunjung ke rumah Iki.
Mereka datang tanpa pengawalan, menaiki mobil biasa, dan langsung membaur. Ibu Via tak segan masuk ke dapur yang sempit dan berasap, memuji masakan Ibu Iki. Sementara itu, Ayah Via dan Ayah Iki larut dalam obrolan tentang irigasi dan hama wereng, seolah mereka adalah kawan lama yang terpisah. Mereka melihat kesederhanaan keluarga Iki bukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai sebuah kehormatan. Ada perubahan nyata dalam diri Iki. Beberapa minggu sebelum pernikahan, kami merekamnya kembali di sawah warisan keluarganya. Ia masih bekerja di bawah terik matahari yang sama. Tangannya masih berlumuran lumpur yang sama. Namun, ekspresinya berbeda. Tak ada lagi jejak keraguan. Ia kini memandang petak-petak sawah itu bukan sebagai simbol kemiskinan yang membelenggunya, melainkan sebagai warisan perjuangan dan martabat yang akan ia teruskan. Malam sebelum hari pernikahan, suasana di rumah Iki penuh dengan kesibukan dan doa. Di tengah keramaian itu, Via datang sebentar, menyerahkan sebuah kotak kecil pada Iki. Ia memintanya untuk membukanya saat sendirian. Di dalam kamarnya yang sempit, Iki membuka kotak itu. Isinya bukan barang mewah, melainkan sebuah album foto kecil. Halaman demi halaman berisi potret candid perjalanan rahasia mereka. Foto buram saat mereka makan di warung tenda, foto saat mereka berteduh dari hujan di depan toko. Semua momen kecil yang tak berarti bagi dunia tapi menjadi segalanya bagi mereka. Di halaman terakhir, sebuah tulisan tangan Via, "Setiap langkahmu berharga." Kamera kami, yang diizinkan merekam dari ambang pintu, menangkap momen saat bahu Iki mulai bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh membasahi halaman album. Besok, sebuah babak baru akan dimulai. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku pantas? Tapi, bagaimana kita akan membangun dunia kita bersama? Hari pernikahan itu diselimuti langit biru ciamis yang cerah. Prosesi akad nikah dilangsungkan dengan adat Sunda yang kental namun sederhana. Iki mengenakan beskap putih yang membuatnya tampak gagah, duduk di hadapan Ayah Via. Di sampingnya, Via terlihat anggun dalam balutan kebaya. Saat tiba waktunya mengucapkan ijab kabul, semua mata tertuju pada Iki. Tak ada lagi getar keraguan dalam suaranya. Yang terdengar adalah satu tarikan napas yang mantap, diikuti oleh kalimat kabul yang diucapkannya dengan lancar, jelas, dan penuh keyakinan. Suara itu menggema, diikuti isak tangis haru dari kedua ibu dan senyum lega dari semua yang hadir. Pesta syukuran yang diadakan setelahnya menjadi bukti nyata runtuhnya semua sekat. Keluarga Iki yang datang dari desa berbaur akrab dengan tamu-tamu keluarga Via yang datang dari kota. Adik kembar Iki, Resa dan Resi, terlihat paling bahagia, memeluk kakak ipar baru mereka dengan tulus. Pamali itu telah gugur, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan keikhlasan. Di tengah acara, Ayah Via memanggil Iki dan Via ke samping. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal dan sebuah kunci. "Ini bukan untuk membeli kalian," ujar Pak Hartoyo dengan suara kebapakan. "Anggap saja ini modal awal dari kami. Sebuah rumah kecil dan ruko di dekat pasar. Biar kalian bisa memulai langkah tanpa beban yang selama ini menghantui pikiranmu." "Nak Iki." Iki tertegun, tak sanggup berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam. Sebuah gestur hormat yang melambangkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Beberapa bulan kemudian, kami mengunjungi mereka kembali. Ruko itu telah berubah menjadi sebuah toko kelontong yang ramai. Iki, kini dengan celemek melingkar di pinggangnya, melayani pembeli dengan senyum yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Ia jauh lebih terbuka. "Dulu saya takut gagal menafkahi," katanya dalam wawancara penutup kami, sambil merangkul Via yang berdiri di sampingnya. "Sekarang saya sadar, menafkahi itu bukan cuma soal memberi uang, tapi soal berjuang bersama, saling menjaga, dan membangun sesuatu dari nol. Itu nafkah yang sebenarnya." Cerita ini berakhir di tempat ia dimulai, di sebuah pematang sawah saat matahari terbenam. Pemandangannya sama, warnanya sama, namun kali ini, Iki tidak berjalan sendirian. Ia berjalan berdampingan dengan Via. Tangan mereka bertaut erat. Langkah mereka seirama,
menatap cakrawala jingga di depan mereka. Di tanah Pasundan yang subur ini, sebuah pamali telah gugur. Tapi yang lebih penting, sebuah dinding tak kasat mata di dalam hati seorang pria telah runtuh. Kisah Iki dan Via menjadi pengingat bahwa terkadang, rintangan terbesar menuju kebahagiaan bukanlah adat, status, atau harta, melainkan suara di dalam kepala kita sendiri yang terus-menerus berbisik bahwa kita tidak cukup pantas. Dan begitulah akhir dari kisah Iki dan Via. Mereka kini menjalani hidup baru, membangun usaha kecil mereka dari nol, bukan lagi sebagai dua insan dari dunia yang berbeda, tapi sebagai satu tim yang berjuang bersama. Kisah mereka mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa terkadang rintangan terbesar dalam hidup bukanlah adat yang mengikat atau status sosial yang memisahkan, melainkan dinding keraguan yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Saat kita berhasil meruntuhkannya, saat itulah kita benar-benar menemukan kebebasan untuk bahagia. Tentu saja, cerita ini adalah karya fiksi yang kami rangkai serealistis mungkin agar pesannya bisa sampai ke hati. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Apa pelajaran terbesar yang kalian ambil dari cerita Iki? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya. Dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.